Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil furqan liyakuna lil alamina nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd, jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, satu kenikmatan, satu anugerah dari Allah bahwa sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ayat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Jadi kita saling menasihati ya di dalam kebenaran, di dalam kesabaran, dan juga di dalam kasih sayang. Hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tadzkirah ya, tausiah yang berkaitan dengan fenomena akhir-akhir ini ya. Seringkali kita melihat, mendengar, menyaksikan ya, kemudian baik itu langsung maupun juga dengan berita, bahwa di berbagai daerah ini terjadi banyak sekali musibah ya. Pertanyaannya adalah sebetulnya kita menyikapi musibah ini seperti apa ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita seperti apa menyikapi musibah ya. Ada sebagian yang menyampaikan bahwa ini adalah azab dari Allah. Ada sebagian lagi yang menyampaikan bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Ada lagi sebagian lagi yang menyampaikan ini teguran dari Allah. Mana yang benar? Ya. Hadirin sekalian, kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, yang namanya musibah ya, atau jamaknya adalah masaib, itu bisa tiga hal kata para ulama. Ya. Kalau dia menimpa orang yang beriman kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sebagai ujian atau cobaan ya. Bentuknya sama ya, kemudian modelnya sama, kenanya sama, tapi dampaknya berbeda ya. Sekali lagi, kalau misalnya dia orang beriman kepada Allah, maka itu disebut sebagai cobaan atau ujian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah di dalam surah Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, apakah manusia, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ya, ayyutraku, akan dibiarkan oleh Allah, ayyaqulu amanna, dia sudah mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya sudah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sudah Islam, saya sudah beribadah, wa hum la yuftanun, padahal belum datang cobaan kepada mereka, ujian ya. Siapa yang benar imannya kepada Allah dan siapa yang dusta. Jadi antara maksiat sama taat itu mungkin sama begitu ya, atau maksiatnya lebih banyak, taatnya tapi dalam hatinya masih ada kebaikan. Itu namanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran itu tujuannya ngingetin ya, bahwa dengan adanya macam-macam musibah yang ada ini, harusnya kita kembali kepada Allah ya, bahwa kita ini nggak ada kekuatan. Ada yang sering bilang sama saya, Habib, itu kan yang namanya misalnya gunung meletus ya, tsunami, itu kan fenomena alam.
Kenapa dikait-kaitkan dengan ini ujian, cobaan, segala macam teguran, azab? Saya jawab, alam itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak diturunkan firman Allah seperti para rasul. Kita enggak nerima ilham seperti para nabi. Maka Allah mengirimkan bala tentaranya sebagai peringatan buat kita. Apa bala tentara? Macam-macam. Bisa angin, ya, bisa air tsunami, bisa gempa bumi, bisa gunung meletus, macam-macam. Ya. Jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang terlanjur bermaksiat, ya, supaya mereka kembali. Lalu yang ketiga adalah itu, ya. Dia ingin orang-orang juga jadi rusak semua, ya. Nah, kalau orang yang seperti ini, maka itu adalah azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dikatakan, "Walanudhiqannahum bil 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar." Ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan merasakan kepada mereka azab di dunia ini sebelum nanti yang terbesar adalah ketika mereka sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu mau nyabut nyawa kita, itu sudah masuk dunia akhirat itu, ya, alam akhirat. Sakratul maut itu sendiri siksaan, ya. Ada yang katanya sakratul maut merasakan itu seperti domba dikuliti hidup-hidup. Ada yang sakratul mautnya itu seperti dicincang 1000 pedang dan seterusnya, ya. Itu yang cerita para nabi terdahulu, ya, di dalam riwayat-riwayat menyatakan ketika mereka merasakan sakratul maut seperti itu. Begitu selesai sakratul maut itu mungkar wa nakir sudah nunggu di kubur kita. Siksa kubur lagi nanti di dalam itu. Setelah itu mahsyar, matahari itu didekatkan pada kita. Terus, ya, sampai dihisab, ditimbang. Nanti timbangannya berat apa ringan, dilemparkan buku amal, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang. Terus sampai kemudian neraka atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kita ini sebentar, ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini mudah-mudahan ya minimal teguran. Kalau buat saya yang banyak maksiat ini teguran dari Allah, ya. Terlalu banyak maksiat, ya, supaya kita kembali kepada taat kepada Allah. Diingetin sama Allah, ya, dijewer supaya kembali. Habib, ya, saya ini adalah orang yang kembali kepada Allah. Saya ini adalah orang yang berusaha untuk jadi orang baik. Tapi begitu saya banyak sholat, saya ke masjid yang asalnya nggak pernah. Kalau perempuan mungkin nutup aurat, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah. Kok datang bertubi-tubi cobaan itu sama saya? Ya. Dulu saya nggak kayak gitu. Kehidupan saya enak gitu kan. Apa yang saya doa dikabul, ya, punya keinginan diberikan. Justru ketika saya jadi orang yang berusaha baik, kok malah banyak datang, ya, hal-hal yang tidak baik. Ya, minta nggak dikasih rezekinya nanti susah, dikasih penyakit, ya, macam-macam, ya. Kenapa seperti itu? Hadirin sekalian, saya ingin sampaikan di sini bahwa para ulama menyatakan kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah berikan cobaan sama orang itu, ya, supaya orang itu kembali kepada Allah. Kalau dia adalah orang yang soleh, supaya dia dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Dikatakan bahwa bagi orang soleh itu cobaan itu adalah takfirud dzunub wa tarfa' darajat, ya. Jadi dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Dalam satu ayat dikatakan dan kalian ini ala syafa' hufrah minan nar, sudah di tepi jurang neraka itu karena banyak amal buruknya, maksiatnya dan sebagainya, fa'anqadhakum minha. Lalu Allah tolong supaya kita nggak jatuh ke dalam neraka itu. Nah, ini sebabnya ketika kita beriman justru kemudian diberikan cobaan oleh Allah. Saya berikan contoh. Ada orang yang nanya, "Bib, saya ini diberikan ujian, anak saya itu nakal." Ya. Nakal luar biasa. Lalu saya jawab, bukan Anda saja yang mengalami itu. Seorang yang sangat dekat sama Allah, ya. Orang yang sangat dicintai sama Allah, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam. Seorang di antara ulul azmi minar rusul.
satu dari 5 nabi yang paling dicintai Allah, salah satunya adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu diberikan anak yang luar biasa jahatnya, bukan lagi nakal, ya. Tapi Nabiullah Nuh alaihissalam bersabar terus mendakwahi anaknya itu. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, ketika air tsunami itu sudah datang dengan bergelombang-gelombang, sang ayah yang sabar ini terus dakwahi anaknya. Dia bilang, dan diabadikan dalam Quran, ya bunayyarkam ma'ana. Dia gunakan panggilan yang sangat halus. Ya kalau bahasa Arab itu ya bunaya itu wahai ananda. Ya. Padahal anaknya luar biasa jahatnya itu. Kan'an itu, ya. Luar biasa jahatnya anak itu, ya. Dipanggil dengan panggilan yang sangat halus. Ya bunaya. Wahai ananda, irkam ma'ana. Ayo naik sini ke atas perahu ini. Sama-sama dengan ayah sini, ya. Karena nggak akan bisa kamu selamat. Apa jawab anaknya yang durhaka luar biasa itu? Diabadikan juga di dalam Al-Quran. Anak itu dengan sangat sombongnya menjawab. Katanya, dia bilang katanya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Itu kalau bahasa Arab, kalau kita mengerti, luar biasa sombongnya kata-kata itu, ya. Sa'awi itu artinya, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita mau nyampe ke sesuatu itu bisa sa, bisa saufa. Kalau sa itu pasti, dekat, gitu ya. Saya pasti sampai ke puncak gunung itu, ila jabalin ya'simuni minal ma', dan saya pasti selamat dari air itu. Kita lihat luar biasa sombongnya. Apa jawab ayahnya? Apa kemudian ayahnya marah? Udah biar mampus loh, ya. Lu udah jahat seumur hidup juga sama gua, udah didakwahin segala macam, masih begini juga, doain juga nggak diterima, biar tenggelam situ. Enggak. Kata dia, la asimal yauma min amrillah. Wahai ananda, gak ada yang bisa selamat hari ini dari turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala illa marrahim, kecuali orang yang disayangi sama Allah. Tuh lihat, jadi hadirin sekalian, punya anak yang tidak baik, dan yang penting kita nggak berhenti mendakwahinya, ya. Seperti contoh Nabiullah Nuh sampai meninggal. Adapun hidayah itu milik Allah. Kita nggak bisa berharap anak kita dapat hidayah dan sebagainya. Kita cuma bisa mengusahakan, mendoakan, berusaha. Tapi sampai kapan? Sampai meninggal. Sampai kita nggak ada. Akhirnya kemudian anak itu dibawa oleh gelombang besar, ya. Kaljibal, kata Allah, gelombang itu seperti gunung nelan dia. Dalam keadaan begitu, sang ayah yang soleh ini ngangkat tangannya. Ya Rabbi, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu bagian dari diriku, tetapi janjimu sangat benar, ya. Kita lihat Nabiullah Nuh ini, kalau kita lihat ya saudara sekalian, kita sering berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, kita akan lihat doanya para nabi dalam Quran itu selalu penuh adab sama Allah, selalu penuh akhlak sama Allah. Kalau kita mungkin jadi Nabiullah Nuh, dakwah 1000 tahun, di dalam Quran dikatakan alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun dakwah Nabiullah Nuh itu, ya. Luar biasa lamanya. Kemudian orang-orang yang masuk dalam dakwah itu cuman dalam satu riwayat dikatakan 3 orang, dalam riwayat lain dikatakan 7 orang yang nerima dakwahnya. Kalau orang sekarang dibilang gagal lu dakwah kayak gitu, ya. Dakwah sekian lama cuma 3 orang, 7 orang, gitu kan, ya. Udah gitu dakwahnya siang malam. Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara, ya. Siang malam didakwahi sama Nabiullah Nuh alaihissalam, ya. Nah kemudian bukan hanya itu, anak dan istrinya kemudian malah menjadi musuh dakwah. Sampai tentang istrinya Nabiullah Nuh itu, ya, ini juga contoh orang yang diberikan cobaan dari istri, ya. Tentang istri Nabiullah Nuh itu Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah memberikan perumpamaan gembong-gembong ahli neraka. Masya Allah. Itu adalah istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut.
Padahal suaminya luar biasa. Kata Allah, kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Mereka berdua ini adalah istri dari hamba kami yang sangat soleh. Fakhanatahuma, tapi mereka khianat kepada suaminya. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhil. Maka dikatakan masuklah dalam neraka bersama orang yang masuk dalam neraka. Jadi artinya hubungan suami, hubungan istri, hubungan anak, hubungan orang tua itu enggak bermanfaat kalau kita enggak dalam Islam, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian istrinya ditenggelamkan, anaknya ditenggelamkan. Itu cobaan, ya. Mungkin ibu-ibu nanya, ya, Bib, ada enggak contoh yang kebalikannya? Istrinya solehah, suaminya adalah orang yang tidak baik. Ada dalam Quran, ya. Yaitu istrinya Fir'aun, ya, dan diabadikan juga dalam Quran, ya. Istrinya Fir'aun itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu matalan lilladina amanu imra'ata Fir'aun, dan kami memberikan perumpamaan bagi seorang tokoh di surga itu adalah istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, ketika dia berdoa kepada Allah. Istrinya Fir'aun itu, saudara sekalian, jamaah sekalian, itu dibunuh oleh Fir'aun dengan cara diikat, kemudian ditaruh di padang pasir, di tempat semut padang pasir itu. Dimakan sedikit demi sedikit oleh semut-semut itu sampai meninggal, sampai syahid. Dalam keadaan seperti itu, doanya diabadikan sama Allah. Dia nggak minta tinggi-tinggi. Dia nggak minta, ya Allah berikan istana di surga, saya disiksa seperti ini. Doanya sederhana, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan untuk saya satu rumah kecil saja di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkan saya dari Fir'aun dan amal perbuatannya ini. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan saya dari kaum yang zolim ini. Akhirnya kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Suaminya yang jahat, ya. Ada lagi contoh yang lain, orang tuanya yang jahat. Tadi anaknya yang jahat, orang tuanya yang jahat, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Quran itu penuh dengan contoh-contoh. Orang tuanya yang jahat siapa? Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Subhanallah, Nabiullah Ibrahim itu, saudara sekalian, bapaknya bukan lagi orang kafir, tapi pembuat berhala, ya, yang disembah oleh orang kafir itu. Diabadikan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabiullah Ibrahim dan ayahnya. Dikatakan Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, ya, ini wahai ayahanda. Ini kalau kita lihat abati ini sama dengan tadi ya bunayya, ya, jadi bahasa yang sangat halus lembut, ya. Jadi dia katakan wahai ayahanda, padahal ayahnya ini gembong orang kafir. Kita, bapak kita baru salah sedikit aja, ya misalnya ya jarang ke masjid atau sholat ini, wah dasar bapak kurang ajar, jauh dari Islam, nah, kan kayak gitu, ya. Nabiullah Ibrahim itu bapaknya gembong orang kafir, tapi sopannya kepada ayahnya tuh dia ingin ayahnya tuh supaya ikut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dimusuhi, ya. Punya orang tua nggak baik itu jangan dimusuhi aja, kita ingin dia sama-sama kita di surganya Allah. Dia katakan wahai ayahanda, ya, sesungguhnya saya sudah datang satu ilmu malam ya'tika, yang belum datang sama ayah. Fattabi'ni, yuk ikut sama saya. Ahdika siratan sawiyya, nanti kita sama-sama ke jalan yang benar, yang lurus. Luar biasa halusnya. Dan seterusnya, bahasa beliau itu luar biasa indahnya. Apa jawaban ayahnya? Jawaban ayahnya juga diabadikan dalam Quran. Kata ayahnya dengan bahasa yang sangat kasar, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, apa kamu benci dengan apa yang saya sembah ini sekarang wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu nggak berhenti ngomong, ngebacot, ya, kalau bahasa kita sekarang gitu, ya, kalau kamu nggak berhenti ngebacot, saya rajam kamu sampai mati, atau saya usir kamu pergi jauh-jauh dari sini.
Dikatakan seperti itu, apa jawaban Sayyidina Ibrahim alaihissalam, salah satu di antara ulul azmi minar rusul. Ini kita makin kita membaca Al-Quran itu, akhlak kita naik, saudara sekalian. Ya, kenapa? Karena kita melihat manusia-manusia langit di situ, yang akhlaknya luar biasa. Ya, jawaban Sayyidina Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Quran, kata dia, qala salamun alaik, sa'astaghfirulaka rabbi. Allahu Akbar. Ya, udah dicaci maki kayak gitu, bahasanya begitu kasar, dia katakan, semoga keselamatan untuk ayah. Ya, sa'astaghfirulaka rabbi, nanti saya mintakan ampunan untuk ayah. Ya, lalu biarkan saya pergi, katanya. Walaupun beberapa waktu kemudian sama Allah ditegur, tidak boleh minta ampun untuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya, tapi di dekat Baitul Haram, Rabbana liyuqimus sholah, ini doanya yang pertama. Ya Allah, jadikan anak keturunanku itu orang yang mendirikan sholat. Kita kadang-kadang urusannya dunia terus yang diminta sama Allah. Ya, Ibrahim minta seperti itu. Kemudian yang kedua doanya, ya, waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, dan kemudian jadikan tempat ini tempat kumpulnya seluruh manusia untuk beribadah. Sampai sekarang doa itu dikabul oleh Allah. Jutaan manusia berkeliling. Itu doa berapa ribu tahun yang lalu, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Terus akhirnya penuh orang. Doanya orang yang soleh itu begitu. Baru yang ketiga, warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ya. Lalu berilah rizki, makanan, minuman, mudah-mudahan mereka bersyukur, dan itu pun dikabul oleh Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak bentuk-bentuk cobaan yang Allah berikan, tapi waktu juga, ya. Saya ingin menasihati diri saya dan kita sekalian, apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik. Allah itu bukan sesuatu yang zalim. Nggak mungkin Allah zalim sama kita, nggak mungkin Allah nggak perhatian sama kita, nggak mungkin Allah nggak mengabulkan doa kita. Ketika kita diberikan cobaan atau ujian atau teguran atau bahkan azab sekalipun, tujuannya adalah baik. Mari kita berhusnuzon di apapun yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, lalu kemudian kita melihat perjalanan orang-orang saleh sebelum kita. Itu semua menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih kuat lagi di dalam melaksanakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.